Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, hiduplah seseorang yang sangat saleh. Ia bertemu dengan sahabat Rasulullah, akan tetapi ia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena kesalehannya, ia dijuluki sang penghuni langit. Ia tidak terkenal di bumi, tetapi ia terkenal di langit. Nama lengkapnya adalah Uwais bin Abi Uwais. Pada suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu an berada di atas mimbar di Mina dan menyuruh kepada penduduk Qaran, "Wahai penduduk Qaran." Kemudian para syekh berdiri dan menjawab, "Ya, kami di sini wahai Amirul Mukminin." Umar bertanya, "Apakah di Qaran ada orang bernama Uwais?" Seorang syekh menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, di antara kami tidak ada orang yang bernama Uwais kecuali orang gila yang tinggal di padang pasir, yang tidak bergaul dengan masyarakat." Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Dialah yang aku maksud. Apabila kalian sampai ke Qaran, carilah dia dan sampaikan salamku padanya. Lalu katakan padanya, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberi kabar gembira tentang dirimu dan memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan kepadamu salamnya." Sayyid bin Al-Musayyab berkata, "Kemudian para syekh kembali ke Qaran dan mencari Uwais, lalu menemukannya di atas pasir. Mereka menyampaikan kepadanya salam Sayyidina Umar dan salam Muhammad SAW. Kemudian Uwais pergi entah kemana, tanpa ada yang tahu jejaknya dalam waktu yang lama. Selang begitu lamanya, kemudian dia kembali ke zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah untuk bertempur di sampingnya dan mati syahid di medan perang Siffin di hadapan sang khalifah. Orang-orang memperhatikan tubuhnya, melihat jenazahnya yang dipenuhi lebih dari 40 luka berupa tusukan, sabetan pedang, dan anak panah. Pada semasa hidupnya, banyak sekali orang-orang yang ingin bertemu dengan Uwais al-Qarni karena mereka tahu bahwa Rasulullah SAW telah memberikan salamnya kepada Uwais. Dalam cerita lain, ada seseorang bernama Harim bin Hayyan yang ingin bertemu dengan Uwais. Pada suatu ketika, Harim bin Hayyan al-Abdi mencari Uwais al-Qarni ke Kufah. Ia sangat ingin sekali menemukannya, hingga ditemukannya Uwais al-Qarni di pinggir sungai Efrat pada siang hari. Uwais sedang berwudu dan mencuci pakaiannya. Harim bin Hayyan mengenalinya berdasarkan sifat-sifat yang disematkan orang tentang dirinya. Dia seorang laki-laki tambun yang berkulit coklat, bahkan sangat coklat. Kepalanya botak, berjenggot tebal, memakai sarung dan sorban dari wol. Berwajah menjengkelkan dan menakutkan. Kemudian Harim bin Hayyan menyampaikan salam kepadanya dan kemudian Uwais berkata, "Semoga Allah memanjangkan umur Anda." Lalu Harim bin Hayyan mengulurkan tangannya bermaksud bersalaman, namun ditolak oleh Uwais al-Qarni. Harim bin Hayyan pun berkata, "Semoga Allah juga memanjangkan umur Anda. Senang bertemu dengan Anda Uwais. Bagaimana keadaan Anda? Semoga Allah menyayangi." Hati Harim bin Hayyan sangat tersentuh melihat kondisinya hingga menangis. Dan Uwais pun ikut menangis lalu berkata, "Semoga Allah menyayangimu Harim bin Hayyan. Bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Siapa yang memberitahumu tentang diriku?" Harim bin Hayyan pun menjawab, "Allah." Uwais menjawab, "La ilaha illallah."
Harim bin Hayyan tersontak kaget saat Uwais Al-Qarni menyebut nama dan Ali. Padahal Harim bin Hayyan belum pernah melihat dia dan dia pun belum pernah melihatnya. Kemudian Uwais ditanya oleh Harim bin Hayyan, "Dari mana Anda mengenal nama saya dan nama ayah saya? Padahal baru saja bertemu." Kemudian Uwais menjawab dengan ayat Al-Quran surat At-Tahrim ayat 3 yang artinya, "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui, Maha Mengetahui." Uwais pun melanjutkan perkataannya, "Ruhku mengenal ruhmu. Mereka sudah saling bicara. Sesungguhnya ruh memiliki jiwanya sendiri sebagaimana makhluk hidup. Sesungguhnya orang beriman saling mengenal satu dengan yang lain. Mereka saling mencintai dengan ruh ilahi. Meskipun mereka tidak saling berjumpa, tidak saling mengenal, dan tidak saling bercengkrama, meskipun tempat tinggal mereka jauh." Harim bin Hayyan meminta untuk diberitahukan hadis yang didapat dari Uwais Al-Qarni. Uwais berkata bahwa ia tidak bertemu dengan Rasulullah dan bukan sahabatnya, tetapi Uwais melihat atau mengenal orang yang melihat Rasulullah. Para sahabat memberitahu hadis Rasulullah sebagaimana yang sampai kepada kalian. Namun Uwais Al-Qarni tidak ingin membahas perkara hadis ini, karena ia tidak ingin menjadi muhaddis atau qadhi ataupun mufti. Kemudian Harim bin Hayyan meminta dibacakan ayat Al-Quran yang langsung dari mulut Uwais, sekaligus meminta doa dan memberinya wasiat yang dapat dijaga. Lalu Uwais meraih tangan Harim bin Hayyan dan berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk," dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Uwais terisak dan menangis, lantas berkata, "Duhai Tuhanku, perkataan yang paling benar adalah perkataannya. Perkataan yang paling jujur adalah perkataannya. Dan perkataan terbaik adalah perkataannya." Lalu Uwais Al-Qarni melanjutkan bacaan surat At-Dukhan ayat 38 sampai 42. Uwais kembali terseduh-sedan, kemudian terdiam. Harim bin Hayyan memperhatikan Uwais dan menyangka telah pingsan. Kemudian Uwais berkata, "Wahai Harim bin Hayyan, ayahmu telah wafat. Sebentar lagi Anda akan meninggal dunia, wahai Harim bin Hayyan. Mungkin akan ke surga atau ke neraka. Adam dan Hawa telah meninggal dunia, duhai Harim bin Hayyan. Nuh dan Ibrahim yang dikasihi Allah juga meninggal. Nabi Musa yang berbincang dengan Allah pun telah meninggal. Daud yang menjadi khalifah Tuhan juga telah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW, utusan Allah, telah wafat. Abu Bakar, khalifah kaum muslimin, telah meninggal dunia. Demikian pula saudara dan sahabatku Umar bin Khattab telah wafat. Semoga Umar disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena pada saat itu Umar masih hidup, Harim bin Hayyan berkata, "Umar masih hidup, beliau belum meninggal dunia." Kemudian Uwais berkata, "Allah telah memberitahuku. Jika paham, engkau akan mengetahui apa yang saya katakan. Saya dan engkau berada di bumi, dan seolah-olah telah di dalamnya." Kemudian Uwais mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, lantas berdoa dengan doa-doa ringan. Kemudian Harim bin Hayyan diberi wasiat oleh Uwais. Wasiatnya itu, Harim bin Hayyan diminta untuk terus menjaga kitabullah dan peninggalan orang-orang muslim yang saleh. Ia mengucapkan ini bermaksud untuk dirinya sendiri dan Harim bin Hayyan. Lanjutan wasiatnya itu agar Harim bin Hayyan selalu mengingat kematian dan jangan sekejap mata hati pun lupa akan kematian. Uwais juga berwasiat
Berilah nasihat kepada semua pemeluk agamamu, dan janganlah kau meninggalkan kelompokmu dan agamamu. Maka kau tidak akan terpisah dari agamamu dan tidak akan masuk neraka kelak. Uwais berkata kepada Harim bin Hayyan, "Aku telah menitipkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberimu keselamatan dan kasih sayang. Aku tidak akan bertemu denganmu setelah hari ini. Semoga Allah mengasihimu. Aku tidak suka pada ketenaran dan lebih suka pada kesendirian. Maka jangan cari diriku lagi. Ketahuilah bahwa engkau ada di hatiku, meskipun aku tidak melihatmu dan kamu tidak melihatku. Ingatlah aku dan berdoalah untukku. Sungguh aku pun akan mengingatmu dan mendoakanmu, insya Allah." Kemudian Uwais meninggalkan Harim bin Hayyan sambil menangis. Harim bin Hayyan pun juga ikut menangis. Dilihatnya Uwais berjalan pergi, hingga ia masuk ke dalam sebuah lorong. Setelah pertemuan itu, Harim bin Hayyan sering mencari Uwais dan bertanya tentang kabar dirinya. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mengetahui kabar tentangnya. Demikianlah sepenggal kisah dari seorang yang dicap gila di dunia, akan tetapi dirindukan oleh penduduk langit. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kisah Uwais al-Qarni. Assalamualaikum.